Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurli Meilinda, dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Selama bergabung selama kurang lebih 10 tahun di program studi ini, saya telah mengampu berbagai mata kuliah, seperti metode penelitian kualitatif, psikologi komunikasi, komunikasi massa, dan pengantar ilmu komunikasi. Sebagai dosen, saya juga telah melakukan penelitian dan pengabdian. Semua aktivitas Tridharma ini saya rancang agar dapat terintegrasi dalam proses pengajaran agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga bagaimana menerapkan ilmu secara lebih kontekstual dan relevan dengan keseharian. Setiap mata kuliah saya desain agar memberi ruang bagi mahasiswa untuk berpikir, bertanya, dan mencoba. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode penelitian kualitatif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang telah disesuaikan dengan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi dengan nilai 3 SKS dan diberikan pada semester 6. Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan berbagai konsep kunci terkait desain penelitian kualitatif, dimulai dari latar belakang, tujuan, manfaat penelitian, pemilihan informan atau subjek penelitian, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dan selain itu mata kuliah ini juga mengkaji teknik analisis dan interpretasi data, serta penilaian kesahihan atau keabsahan penelitian kualitatif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi masalah secara konseptual dari berbagai fenomena sosial dan menjelaskan konsep dasar penelitian kualitatif termasuk latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat penelitian dalam konteks komunikasi. Mahasiswa juga mampu diharapkan dapat mengaplikasikan berbagai metode penelitian kualitatif seperti wawancara mendalam, focus group discussion, studi kasus, etnografi, analisis wacana kritis, framing, dan semiotika. Dalam kajian ilmu komunikasi dan mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teknik analisis serta interpretasi data kualitatif secara sistematis untuk memahami dan mengevaluasi fenomena komunikasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun desain penelitian kualitatif secara komprehensif, mulai dari perumusan masalah hingga penyajian hasil penelitian yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan komunikasi secara multidisiplin. Adapun materi yang dipelajari dalam MK ini meliputi konsep dasar dan karakteristik penelitian kualitatif, cara merumuskan masalah dan tujuan penelitian, pemilihan informan dan teknik pengumpulan data, teknik wawancara mendalam, FGD, dan teknik pengumpulan data lainnya, analisis wacana, framing, hingga semiotika, pendekatan studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan teknik analisis data kualitatif, serta akhirnya untuk menyusun desain penelitian secara menyeluruh. Dalam merancang proses belajarnya, saya menggunakan pendekatan sinkron dan asinkron. Sesi sinkron dilakukan melalui pertemuan langsung, sementara sesi asinkron dilakukan melalui LMS Universitas Sriwijaya dengan materi pembelajaran, forum diskusi, dan tugas mandiri. Metode pengajaran saya mengikuti pendekatan DIA, delivery yaitu penyampaian materi melalui kuliah interaktif dan juga studi kasus, interaction berupa diskusi kelas, latihan kelompok, atau simulasi wawancara, dan assessment di mana mahasiswa diminta mengerjakan tugas individu, kuis, serta menyusun mini proposal penelitian. Sebagai pengajar, saya percaya bahwa mahasiswa belajar lebih baik ketika mereka dilibatkan secara aktif. Karena itu saya selalu berusaha untuk membuka ruang dialog, memfasilitasi rasa ingin tahu mereka, dan mendorong keberanian mereka untuk mencoba dan bereksperimen. Sistem penilaian mata kuliah ini mencakup kehadiran dan partisipasi aktif, tugas dan kuis, praktikum, teknik pengumpulan data, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Penilaian ini mengacu pada RPS dan disusun agar seimbang antara aspek konseptual dan praktis. Demikian pengantar singkat dari saya. Berikut adalah cuplikan dari video pengajaran saya. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya segar-segar semua ya. Hari ini semuanya semangat kuliahnya ya. Oke, hari ini teman-teman kita akan melanjutkan perkuliahan kita minggu lalu yang mana sudah membahas tentang jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang latar belakang dan identifikasi masalah dalam melakukan penelitian, dan minggu ini kita akan membahas teknik pengumpulan data. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tinjauan mata kuliah kita pada hari ini. Jadi capaian pembelajaran teman-teman untuk mata kuliah ini ya, itu adalah untuk menjelaskan konsep kunci dalam kajian ilmu komunikasi terkait dengan metode riset komunikasi. Karena kalian kan semuanya sarjana ya, dan sarjana kan outputnya pasti adalah skripsi. Yang membedakan teman-teman sarjana dengan yang vokasi adalah pada karya ilmiahnya, karena kalian nanti akan menjadi scholar, akan menjadi peneliti, minimum ya penelitian dan skripsi kalian. Oleh karena itulah, ini capaian pembahasannya terkait dengan bagaimana teman-teman nanti bisa mengimplementasikan rancangan metode riset komunikasi. Sebelumnya mohon maaf karena saya sekarang sedang batuk, jadi memang agak terengah-engah sedikit ngajarnya ya. Selain kalian juga bisa lihat ya ukuran ini agak berat dibawa keliling-keliling ya. Oke. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah untuk hari ini itu kita inginnya agar teman-teman mampu mengidentifikasi masalah secara konseptual dari berbagai fenomena sosial dan juga mengimplementasi berbagai metode penelitian secara praktis. Nah, sub CPMK-nya pada hari ini adalah agar teman-teman mampu mengimplementasi beragam teknik pengambilan data dalam penelitian. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Untuk referensi teman-teman bisa cari sendiri, bisa mandiri, bisa pilih di perpus atau di mana boleh, atau punya teman-teman punya jurnal yang lainnya boleh juga untuk dibahas. Oke. Sekarang data. Ada yang tahu perbedaan data dan informasi itu apa? Ada yang tahu? Oh ya, boleh apa Ci? Kalau informasi kan bisa diketahui secara umum. Kalau data kayaknya hanya orang-orang tertentu ya. Oke, boleh. Benar. Tapi belum tepat ya. Jadi teman-teman, data itu ada, informasi itu adalah sesuatu yang didapat dari kumpulan data-data. Misalnya data nih. Kita punya data bahwa hari ini misalnya Naila masuk ke dalam klinik kecantikan. Data loh itu. Datanya apa? Naila masuk ke dalam klinik kecantikan. Tapi kan kita cuma punya satu data. Jadi bisa dari situ kalian bisa simpulkan apa? Kalau kamu punya data satu, Naila masuk ke dalam klinik kecantikan. Bisa jadi operasi silikon ya kan? Oh, atau Naila ke situ numpang toilet bisa ya kan? Itu jadi, tapi itu informasi tuh. Ketika sudah kita tarik, oh enggak, Naila ke operasi hidung atau Naila kan toilet di klinik kecantikan. Nah, itu sudah menjadi informasi. Jadi kita tahu kan sekarang betapa pentingnya data dalam sebuah penelitian. Kalau kita mau tarik kesimpulan dalam penelitian, tapi datanya harus banyak. Naila masuk klinik kecantikan. Di dalam klinik kecantikannya berapa lama? Sama siapa perginya? Tampilan masuk seperti apa? Tampilan keluar seperti apa? Nah, kalau sudah banyak datanya, baru bisa kita tarik kan dari situ konklusinya yang kemudian akan menjadi informasi. Bisa kita masukin lah macam-macam ke jurnal informasi itu. Bisa kita jadiin di masukin di dalam Instagram, ini banyak ya. Sekarang tuh hasil-hasil penelitian yang kemudian dibuat semacam kayak data sekian milenial yang berumur. Nah, itu informasi tuh teman-teman. Dari data apa? Dari data kuesioner, data survei, data dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Paham sampai di sini? Nah,
primer, yang kedua data sekunder. Nah teman-teman kira-kira sudah mengetahui garis besarnya ya. Dari judulnya ini udah ketahuan tuh, satunya primer, satunya sekunder. Primer berarti yang fokus utama, artinya yang langsung kita kumpulkan oleh sebagai peneliti untuk menjawab masalah dan tujuan. Data yang kita kumpulkan dari wawancara, dari survei, dari observasi bisa. Nah, kemudian ada yang namanya data sekunder. Data yang dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Misalnya kok dari jurnal, pintar. Apa lagi ya? Data perusahaan boleh. Data media massa, ya kan? Yang bisa mendukung penelitian ini. Oh, oke. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, itu tadi sebelum ini kan ada pertanyaan kira-kira ini bahas soal kuantitatif kah atau kualitatif kah? Oke, teknik pengumpulan data yang ini akan menggunakan apa kira-kira teman-teman? Ya tergantung penelitian teman-teman. Apakah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif? Kalau penelitian kuantitatif asosiasinya kawan-kawan tentang apa sih? Angka-angka ya. Mengukur, membandingkan. Kalau kualitatif, informasi, deskripsi baru, melihat pengalaman, pandangan, apalagi ya? Ya, macam-macam pokoknya yang bersifatnya lebih mendalam kalau kualitatif ya. Kalau kuantitatif, kita cenderung menguji teorinya. Kalau teman-teman sudah tahu satu teori, bahwa ada teori motivasi yang bilang bahwa media massa itu sangat mempengaruhi pandangan dari mahasiswa. Kita uji, benar nggak tuh? Berarti pakainya kuantitatif. Tapi kalau kita penasaran bagaimanakah pengalaman mahasiswa saat menggunakan AI dalam kuliah, berarti kualitatif. Wah, sudah pintar-pintar semua kan ya, sampai di sini baik. Pada kondisi tertentu, kita kan tadi ya, kalau kalian mau meneliti tentang performa perusahaan, berarti kalian lihat dulu data income-nya berapa, data keuntungan, data stakeholder, data kritikan pelanggan. Nah, ini namanya studi dokumentasi. Jadi kita menelusuri literatur. Tapi sebetulnya dokumentasi ini pasti kita lakukan guys dalam penelitiannya, karena harus ada hasil penelusuran literatur sebelum kita mengklaim sesuatu. Kalian sering kan? Seperti yang sudah kita tahu bahwa teknologi adalah dapat membahayakan kita sebagai anak muda. Seperti yang kita tahu sih, aku cuma kau doang yang tahu itu. Nggak tahu nih kami membaca. Nah, artinya harus ada studi dokumentasi yang dilakukan, studi literatur yang dilakukan. Atau kalau dalam hal ini dalam penelitian, bila tentang undang-undang yang bisa mendukung, atau tentang data perusahaan dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nantilah ya, terakhir. Oke, lanjut. Nah, inilah yang dinamakan dengan studi dokumentasi atau penelusuran literatur. Jadi kita nggak harus turun ke lapangan, tidak harus wawancara, cukup duduk, cek. Atau biasanya nih kayak gini. Kalian sering ada juga yang melakukan penelitian tentang arti lagu mungkin ya, membedah lagu. Nah, itu juga bisa disebut dengan studi literatur. Tapi kadang-kadang kan perlu juga ditambah dengan wawancara untuk mengonfirmasi dan sebagainya. Oh ya. Oke. Nih wawancara yang paling banyak biasanya digunakan sebagai alat pengumpulan data. Jadi wawancara ini biasanya dekat dengan penelitian kualitatif karena dia berusaha menggali bagaimana pengalaman, menggali bagaimana memori, seperti itu. Nah, kadang-kadang penelitian dengan menggunakan wawancara itu dia tidak terarah. Nggak harus kayak, Bu, sudah makan belum hari ini? Sudah. Bagaimana pengalaman Ibu? Tidak
alur si informan kita bicara apa, kita kemudian kita tanya lagi. Walaupun kelemahannya kadang datanya tuh kebanyakan guys. Oh tadi dia cerita tuh, hari ibu itu hobi cerita sampai ke sejarah 7 turunan diceritain sama dia. Kan kita mohon maaf ya, itu tidak relevan dengan penelitian kami. Kan kita membangun rapor guys sama informan itu. Nah jadi ini walaupun kelihatan gampang, tapi tidak gampang dilakukan. Karena akan ada banyak variabel di lapangan yang mempengaruhi ini, misalnya kondisi situasi lingkungan, ibunya banyak gawe, informan kita susah diajak kompromi, informan kita ternyata. Oke, sekarang tipe-tipe wawancara. Jadi wawancaranya ada banyak tipenya ya guys. Terutama nanti ini kalian tulis di bagian bab 3 metode penelitian, ya kan? Ada paradigma yang sudah kita pelajari di pertemuan keempat kalau nggak salah. Kemudian nanti di situ ada sudah paradigma, pendekatan. Nah, kemudian akan ada teknik pengumpulan data. Nah, ini harus jelas di bab 3 itu, karena inilah yang menentukan validitas penelitian kalian. Jadi apakah bisa terjadi kesalahan kalau kita menggunakan teknik pengumpulan data yang nggak sesuai dengan penelitian kita? Ya bisa sih. Cuman hasilnya penelitian kalian mungkin tidak akan begitu dalam, validitasnya kemudian agak diragukan, kemudian dalam mengambil kesimpulan juga ya kontribusinya dalam dunia penelitian dan dalam akademi kita, ilmuwan komunikasi mungkin tidak akan begitu signifikan karena ada kesalahan dalam pengumpulan data. Gitu. Nah, tipe-tipe wawancara ini anak masuk tadi ada 3 contohnya ya. Yang pertama unstructured atau non-standardized interview. Ini tadi interview yang tidak terstruktur. Artinya kita pada go show di sini ya. Karena ingin tahu betul bagaimana aslinya orang itu tuh ngomongnya apa. Misalnya kita pengen biografi ya. Kalau kayak itu kan dia cerita aja tuh bagaimana cerita pengalamannya dan sebagainya gitu kan. Ini unstructured. Jadi kita nggak persiapkan misalnya dengan korban kekerasan seksual gitu ya. Mungkin agak sulit kalau kita mengarahkan karena kita ngikutin dia gimana karena traumatis posisinya. Jadi kita ikut aja. Nah itulah di unstructured atau non-standardized interview. Datanya akan sangat kaya, banyak sekali datanya. Kayak tadi bisa cerita tentang 7 turunan, macam-macam lah. Cerita tentang lingkungan, cerita tentang apa yang dilihat. Nah kadang-kadang datanya yang kaya ini yang membuat kita PR itu adalah nanti pada saat kita mengolah data. Karena itu nggak disaring guys. Kita coding kan, kemudian disaring yang mana yang akan kita pakai untuk penelitian, yang mana kemudian kita parkir dulu, yang mana kemudian nyambung, yang mana belum perlu. Nah ini yang akan PR. Tapi ya itu resiko penelitian ya. Kemudian ada semi structure. Dia interview terarah. Jadi teman-teman sudah punya topik, sudah punya isu, sudah punya pegangan. Kemudian kita tanya sesuai dengan panduan wawancara teman-teman. Nah dari situ misalnya agak dia sudah cerita tentang yang lain, kalian balik tanyain, oke bu ngomong soal ini, nah balik lagi itu tadi semi structure. Atau ada juga yang structure or standardized interview. Jadi biasanya kalian penelitian PR nih ya banyak misalnya fokus pada perusahaan, tentang departemen, tentang peranan humas, implementasi program-program tertentu. Nah ini pakai ya structure atau standardized interview. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan focus group discussion. Jadi kalau fokus group dari judulnya kita udah tahu ya teman-teman ya, berarti melibatkan banyak orang, grup benar. Jadi kita melibatkan ya mungkin sekitar 7 sampai 10 orang, mungkin bahas tentang program pemerintah, tentang apa kita ingin tahu pandangan masyarakat, misalnya tentang UU ITE mungkin, bagaimana pandangan masyarakat. Oke, jadi kita undang dari LSM, kita undang dari mahasiswa, dari guru, dosen, media massa, kita kumpulin satu tempat, kemudian kita diskusi lah tentang UU ITE tadi. Nah, itu fokus group discussion. Ini kita rancang untuk memperoleh informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kita kan bisa lihat, oh kalau dari pandangan dari akademisi ternyata seperti ini, dari praktisi seperti ini, dari mahasiswa begini, dari pengusaha begini.
situasi saat itu direkam, kemudian perilakunya dicatat. Bahkan kalau penelitian komunikasi ya, misalnya dia ngomong terseduh-seduh, itu dicatat juga. Oh, ini situasinya sangat panas, sehingga ibu itu merasa emosi dan lebih naik darah dibandingkan dengan wawancara sebelumnya. Jadi sebetulnya harus ada buku yang kita pegang sebagai notes peneliti yang mencatat di mana konteks saat kita wawancara. Itulah hasil observasi. Jadi ada yang tipe observasi itu ada beda-beda. Ada yang complete participant sebagai orang dalam. Kita tuh sebagai etnografer ya. Misalnya Iqbal menjadi anggota suku anak dalam, direkrut. Karena di situ berkonflik kan. Hiduplah 2 tahun di situ ya. Nah, itu observasi full persiapan sebagai orang dalam. Jadi kamu merasakan biasanya ini penelitian etnografi yang berhubungan dengan budaya-budaya tertentu. Misalnya meneliti pernikahan silang di dalam budaya ini, budaya ini. Dan Indonesia itu kayanya dengan kayak gini guys. Tinggal kalian pilih di daerah kalian gitu. Oh, budaya tukar-tukaran dalam pernikahan dan lain sebagainya bisa. Ada juga participant as observer. Peneliti mengambil bagian ikut ada di situ. Misalnya penelitian tentang orang gila, pasien gila di rumah sakit jiwa. Harus gila dan kalian datang, kalian bantu susternya ngasih obat, kalian bantu datang mengobati pasien atau ngurusin atau ngajak ngobrol. Nah, itu sebagai observer. Atau peran sebagai observer as participant, kita yang melihat sebagai melihat aja itu tukar-tukar ya maksudnya. Jadi kita sebagai observer aja, udah nggak boleh ikut campur, kita lihat aja. Kita catat, nggak boleh interfere. Itulah yang biasa dilakukan oleh Nat Geo ya, foto kameramen Nat Geo kan gitu ya. Kalau melihat anak kancil ya, dimakan oleh harimau, kalau tentu lihat tidak, nggak boleh ya sebagai peneliti, cuma boleh di observe. Catat jam sekian giginya masuk ke dalam leher. Kalian nangis sedih juga, nangis kecil ya gitu di situ. Nih ya, ada di sini ada yang bertanyakan? Oke. Kayaknya ini sudah selesai materi saya. Sudah terakhir materi ini sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Saya kasih kesempatan apabila ada yang mau bertanya. Boleh, Adnan. Oke, sebenarnya izin bertanya kan tadi disebutkan tentang wawancara. Yes. Nah, kalau wawancara itu kan jawabannya mungkin ada yang subjektif dan objektif. Betul. Mungkin bagaimana mengatasi bias dari jawaban-jawaban yang subjektif? Excellent question. Untuk pertanyaan yang bagus itu saya kasih poin 1 poin. Banyak ya 1 poin ya. Oke. Jadi memang apalagi sebagai pewawancara kualitatif pasti akan ada bias di situ. Bagaimana cara untuk mengatasi bias tersebut? Padahal kita tidak boleh interview. Yang namanya penelitian kualitatif itu itu adalah peneliti itu sebagai instrumen penelitian. Jadi memang dari awal kalau kualitatif itu adalah penelitian yang subjektif. Karena kan kita yang menginterpretasikannya itu kan peneliti nih, jadi instrumennya. Oh, ibu itu menangis, andainya menurut teori ini. Kita juga jadi teori kan akan tergantung dengan stand kita terhadap fenomena kan. Kita kan sebelum itu sudah ada asumsi, sudah ada argumen tertentu dalam otak kita. Karena kita bukan batu ya. Jadi di penelitian kualitatif dia mengakui kesubjektivitasan itu. Dan memang dari awal bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang subjektif, namun dakwah berdasarkan indikator. Aku yang meneliti di backup dengan data-data dari literatur. Namun itu makanya kita harus men-state dengan jelas di dalam penelitian itu bahwa mana caranya kita menjaga jarak dengan audiens, dengan si partisipan. Misalnya peneliti berusaha untuk menjaga jarak sebagai observer dengan melakukan misalnya jeda. Dalam seminggu melakukan penelitian, peneliti dijelasin itu semua. Walaupun memang maklum pasti akan ada bias, sudah pasti kalau kualitatif ya, karena kita yang meneliti, kita yang menyatet, kita yang analisis, walaupun dengan menggunakan data. Cuma bisa dikurangi tadi ke subjektivitas
masing-masing teknik pengumpulan data, boleh? Nanti teman-teman bisa atur aja setelah perkuliahan ini. Jadi 4 orang itu akan mewakili masing-masing teknik pengumpulan data dengan satu masalah yang sama. Jadi bisa menggunakan wawancara, studi dokumentasi, 1 orang observasi, 1 orang lagi FGD. Nanti cari masalahnya, teman-teman diskusikan. Kemudian minggu depan akan kita bahas hasil dari tugas teman-teman tadi. Oke? Baik, kalau memang sudah selesai semua, sudah paham, saya rasa saya sekian ya perkuliahan hari ini. Ingat teman-teman, kalau melakukan penelitian itu apapun yang terjadi kita coba dulu aja, karena penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya buat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.